Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan. Sebelum kami memulai hari ini, kami perlu firman-Mu untuk menerangi jalan kami. Berbicara Tuhan, urapi kami semua, sembunyikan kami semua di belakang salib Tuhan, dan kuasa kegelapan kami patahkan dalam nama Yesus pergi dan-Nya. Dengan hati mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ada seorang pria sedang berjalan melalui suatu supermarket dengan bayi yang berteriak di kereta belanjanya. Lalu seorang wanita di dekat pria tersebut memperhatikannya, dan pria itu berulang kali dengan tenang berkata, "Tetap tenang Albert, tetap tenang Albert." Akhirnya dalam kekagumannya atas kesabaran pria itu, wanita ini mendekati pria itu dan anak tersebut. Lalu wanita ini berkata kepadanya, "Tuan, saya harus memuji Anda atas kesabaran Anda dengan bayi Anda yang bernama Albert ini." Pria ini tertegun dan dia lihat ke arah wanita tersebut, dan kemudian pria ini menjawab, "Nyonya, saya Albert." Ada sebuah ayat menarik dalam Galatia 5 ayat 22 mengatakan demikian, saudara semua. "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Galatia 5 ayat 22. Kita akan berbicara tentang buah yang keempat, yaitu satu buah tetapi mungkin ada 9 rasa, yang berbicara tentang buah roh, buah kesabaran. Apa kesabaran itu? Kesabaran bahasa sederhananya adalah tidak mudah marah atau lama menahan pikiran sebelum memberi ruang untuk suatu tindakan atau amarah. Secara kiasan saya coba pakai kata seperti ini: butuh waktu lama untuk mendidih. Apa maksudnya, saudara? Pikirkan tentang sepanci air ketika ibu-ibu mulai memasak air atau bapak-bapak, lalu air ini mendidih. Faktor apa yang menentukan kecepatan air itu mendidih? Apakah ukuran kompornya? Tidak. Apakah panci? Perkakas mungkin memiliki pengaruh, tetapi faktor utamanya adalah tingkat intensitas api yang tinggi. Nyala api, air mendidih dengan cepat saat nyala api tinggi, mendidih perlahan saat nyala api rendah. Nah, kesabaranlah yang membuat nyala api tetap rendah. Ketika pikiran mulai terganggu, hati mulai terganggu, dan mulai memancing amarah, knopnya, pengaturnya ada di tangan Anda, saudara. Ingin api itu menyala dengan keras atau menyala dengan perlahan. Sekarang, saudara, kapan kita harus sabar? Pertanyaannya, kapan kita harus sabar? Orang yang sabar adalah orang yang memiliki ketenangan secara emosional atau keadaan tenang dalam menghadapi provokasi, kemalangan, atau keadaan yang tidak menguntungkan. Kapan kita tenang? Kapan kita sabar? Ketika kita mengalami provokasi, ketika kemalangan itu terjadi, nasib yang tidak nyaman, nasib yang tidak enak, atau keadaan yang tidak menguntungkan kita, sepertinya hak kita diambil. Disitulah kesabaran harus muncul, harus timbul. Long suffering, bahasa Inggrisnya long itu panjang, suffering itu penderitaan. Berlawanan dengan keadaan tergesa-gesa untuk membalas dendam dan mendorong kita untuk sabar dalam menanggung luka. Hal ini dapat dilihat dari ketahanan seseorang dalam menanggung beban penderitaannya. Jadi kapan kita harus sabar? Ketika beban itu sepertinya terasa berat karena provokasi, karena kemalangan atau hak kita diambil, atau keadaan yang tidak menguntungkan, tetapi kita tanggung beban itu dengan sabar.
Sekarang bagaimana cara untuk mengendalikan kesabaran? Karena emosi secara mudah naik, secara mudah timbul. Bagaimana mengendalikannya? Hanya dua yang dapat saya sampaikan pada saudara pada pagi hari. Yang pertama adalah lewat firman Tuhan. Saudara dapat lihat dalam Yohanes 15 ayat 5 mengatakan demikian. Karena sabar dalam Yohanes ini berbicara tentang buah juga. Dikatakan demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus tinggal dalam Yesus, Yesus harus tinggal di dalam kita. Bagaimana caranya kita tinggal dalam Yesus? Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Dengan kita tetap tinggal dalam firman, maka kita belajar untuk memiliki kesabaran. Kata tinggal artinya abide, tetap, tidak tergoncangkan. Provokasi, masalah, tekanan datang memaksa kita untuk pindah dari firman. Tetapi kita tidak pindah, kita tetap berpegang pada firman Tuhan, hidup menurutnya. Itulah artinya tetap tinggal di dalam firman. Yang pertama firman, yang kedua adalah Galatia 5 ayat 22, itu buah roh. Ketika kita ada dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, menyerahkan kehidupan kita dalam pimpinan Roh Kudus, maka buah roh yang dihasilkan salah satunya adalah salah satu rasa atau tesnya adalah kesabaran. Kata buah itu bukan dari effort atau usaha kerja manusia, tetapi ketika kita tinggal menyatu dengan pokok anggur, maka ranting itu secara natural menghasilkan buah. Dengan kita tetap tinggal dalam Yesus, dalam firman dan pimpinan Roh Kudus, secara natural kita akan menghasilkan buah kesabaran. Puji Tuhan, firman Allah tidak saya panjangkan, saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang suami dari seorang ibu yang bernama Susana Wesley berkata, "Saya mengagumi kesabaran kamu," dia berkata kepada istrinya, kepada Susana ini. "Kamu telah mengatakan hal yang sama kepada anak itu 20 kali. Lalu istrinya menjawab, Susana menjawab, "Seandainya saya membicarakan masalah ini hanya 19 kali saja, maka saya akan kehilangan semua usaha saya." Saudara, kita tidak tahu kapan kesabaran kita itu berbuah menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi ketika kita sabar, sebagaimana Tuhan sabar terhadap kita, maka kita akan melihat buah-buah yang muncul dari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Pimpin kami terus dalam firman dan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah yang matang dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati hari ini Tuhan, dan biarlah kehidupan kami boleh selalu mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa
Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus